Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kabar terbaru yang cukup penting dan tentunya sangat dinantikan, yaitu soal nasib P3K paruh waktu, peluang menjadi P3K penuh waktu, perpanjangan kontrak P3K yang akan habis masa kerjanya, hingga isu peningkatan kesejahteraan dan gaji ASN P3K di berbagai daerah. Banyak sekali teman-teman yang saat ini merasa cemas apakah kontrak kerja akan diperpanjang, apakah P3K paruh waktu bisa diangkat menjadi penuh waktu, dan yang paling penting apakah pemerintah benar-benar memiliki solusi untuk persoalan ini. Nah, supaya tidak ketinggalan informasi, simak video ini sampai selesai. Seperti yang kita ketahui, gaji P3K, khususnya P3K paruh waktu, saat ini masih banyak dibebankan kepada APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Disinilah muncul persoalan besar. Banyak pemerintah daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi, mengaku kewalahan karena beban belanja pegawai terus meningkat. Sementara itu, transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah atau TKD justru mengalami penurunan. Akibatnya, anggaran daerah menjadi semakin sempit sementara kebutuhan pembayaran gaji P3K terus berjalan. Inilah yang kemudian memunculkan isu bahwa P3K tidak akan diperpanjang. Tentu saja kabar ini membuat banyak tenaga P3K khawatir, terutama mereka yang diangkat pada tahun 2020 dan 2021 yang masa kontraknya akan segera berakhir. Namun ada kabar baik datang dari Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan sinyal positif dengan memastikan bahwa sekitar 3.141 P3K yang masa kontraknya akan berakhir tetap diperpanjang. Alhamdulillah ini menjadi angin segar bagi para P3K yang selama ini harap-harap cemas menunggu kepastian. Masa kerja P3K yang dimaksud berlaku dari 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2026. Dan pemerintah daerah diminta untuk mulai mempersiapkan langkah antisipasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Undang-Undang HKPD. Masalah utamanya adalah aturan belanja pegawai. Dalam aturan tersebut, belanja pegawai idealnya tidak boleh melebihi 30% dari total APBD. Namun kenyataannya banyak daerah justru sudah berada di angka 50 hingga bahkan mendekati 60%. Ini bukan semata-mata karena banyaknya pengangkatan P3K, tetapi juga karena total APBD daerah mengalami penurunan. Jadi sederhananya begini, bukan karena belanja pegawai naik terlalu tinggi, tetapi karena pendapatan daerah menurun sehingga presentasenya terlihat semakin besar. Dan ini menjadi persoalan serius. Kalau P3K tidak diperpanjang, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh pegawai itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat luas. Sektor pendidikan bisa terganggu, layanan kesehatan bisa melemah, dan pelayanan publik lainnya juga bisa berdampak. Bahkan, jika banyak P3K diberhentikan, angka pengangguran baru akan meningkat, dan ini tentu akan memperburuk kondisi ekonomi daerah. Karena itu, banyak pihak menilai bahwa P3K harus tetap dipertahankan. Bahkan bukan hanya dipertahankan, tetapi P3K paruh waktu seharusnya didorong untuk menjadi P3K penuh waktu. Salah satu usulan menarik datang dari APEKSI atau Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Mereka mengusulkan agar gaji P3K tidak lagi sepenuhnya menjadi beban APBD, tetapi ditanggung langsung oleh pemerintah pusat. Usulan ini juga didukung oleh beberapa anggota Komisi 10 DPR RI. Bahkan ada gagasan bahwa untuk guru P3K misalnya gaji pokok bisa dibuat merata secara nasional, misalnya sebesar 5 juta rupiah per bulan. Sementara tunjangan tambahan seperti TPP bisa disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Kalau skema ini benar-benar diterapkan, tentu akan jauh lebih adil dan lebih menenangkan bagi para guru P3K di seluruh Indonesia. Karena saat ini realitanya masih sangat memprihatinkan. Ada guru P3K paruh waktu yang hanya menerima honor Rp250.000 per bulan, bahkan ada yang hanya Rp150.000 dan lebih miris lagi ada yang hanya Rp50.000. Ini tentu sangat jauh dari kata layak. Untuk menjawab persoalan ini, Kemendikbudrismen melalui Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2026 memberikan relaksasi penggunaan dana BOS untuk membantu pembayaran gaji guru P3K paruh waktu dan tenaga kependidikan. Namun perlu diketahui, kebijakan ini hanya berlaku sementara untuk tahun anggaran 2026 dan bukan kebijakan permanen.
Artinya, ini hanya solusi jangka pendek. Dan banyak pihak menilai bahwa dana BOS sebenarnya sangat terbatas dan sudah memiliki banyak kebutuhan penting lainnya di sekolah. Sehingga jika digunakan untuk menggaji P3K, tentu pembagiannya menjadi sangat kecil dan belum menyelesaikan masalah secara menyeluruh. Karena itu, solusi terbaik tetap mengarah pada satu hal, pemerintah pusat harus hadir lebih kuat. Jika P3K adalah bagian dari kebijakan nasional, maka pembiayaan gajinya pun seharusnya mendapat dukungan yang lebih besar dari pusat, bukan sepenuhnya dibebankan kepada daerah. Terutama bagi daerah 3T atau daerah tertinggal, terdepan dan terluar yang PAD-nya masih rendah dan sangat bergantung pada transfer pusat. Berbeda dengan daerah seperti Jakarta, Bekasi, atau Karawang yang memiliki PAD tinggi dan kemampuan fiskal yang lebih kuat. Nah, sahabat semuanya, menurut kalian bagaimana? Apakah kalian setuju jika gaji P3K, khususnya P3K paruh waktu, ditanggung langsung oleh pemerintah pusat? Dan apakah P3K paruh waktu seharusnya segera diangkat menjadi P3K penuh waktu? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar, karena suara teman-teman sangat penting untuk terus diperjuangkan bersama. Semoga ada solusi terbaik dan semoga seluruh honorer serta P3K di Indonesia segera mendapatkan kepastian status, kesejahteraan yang layak, dan masa depan yang lebih baik. Saya, admin Kilas Edukasi, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.